Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan diferensial parsial. Kita akan coba ya membahas mulai dari simulasi ya atau ilustrasi ya, ilustrasi tentang sebuah silinder ya yang memiliki radius R dan tinggi ya yang dinotasikan dengan H. Kemudian untuk mencari volumenya atau V, kita tahu rumusnya adalah pi R kuadrat ya. Pi R kuadrat kali H. Ya. Itu adalah rumus volume. Ini berarti volume atau V itu bergantung pada dua kuantitas, yaitu nilai R dan nilai H ya, dari bentuk persamaan itu ya, karena pi itu adalah sesuatu yang tetap, yang konstan dan tidak akan berubah bernilai 3,14, sedangkan R bisa berubah ya, H bisa berubah. Nah, jika kita menjadikan R itu konstan, kemudian H tetap pada perubahan misalkan bertambah, maka volume V akan bertambah. Nah, sehingga kita dapat menurunkan V ya dengan tetap menghargai ya, tetap memperhatikan perubahan pada H, tetapi hanya jika R itu kita tetapkan menjadi konstan ya, tetap. Nah, maka di sini kita akan memahami tentang istilah baru ya dalam turunan. Kalau kita sebelumnya sudah tahu tentang dV per dH seperti ini ya, kali ini dV per dH ya dengan syarat R adalah konstan, maka itu bisa kita tuliskan dalam bentuk do V per do H ya. Jadi tidak lagi dV per dH tapi do V per do H. Itu artinya bahwa ini merupakan turunan parsial. Oke, kita lanjut. Nah ini, jadi kalau kita konstankan R, maka kita bisa tuliskan do V per do H ya. Do V per do H dari bentuk persamaan V pi R kuadrat itu kita turunkan dengan R adalah konstan, maka kita akan dapatkan hasilnya adalah pi R kuadrat ya. Turunan parsial dari do V per do H ya, itu adalah pi R kuadrat. Sebaliknya, kalau kita turunkan do V per do R dengan memberikan kuantitas H itu adalah konstan, maka kita akan dapatkan 2 pi R H. Oke ya. Nah, itu adalah contoh dari ilustrasi, contoh ya di turunan parsial dari ilustrasi persamaan pada perhitungan volume sebuah silinder ya. Oke. Kita ambil contoh lain ya, misalkan ada bentuk persamaan Z sama dengan X kuadrat kali Y pangkat 3. Maka ketika kita ingin mencari do Z per do X, Y kita anggap konstan ya, sehingga do Z per do X itu adalah dari sini ya, dari ini ketika do Z per do X maka hasilnya adalah 2XY pangkat 3. Y pangkat 3 nya tetap, yang diturunkan hanya
X kuadrat ya, sehingga menjadi 2X. Begitu juga ketika kita ingin mendapatkan dou Z per dou Y, maka X-nya kita konstankan, sehingga yang diturunkan hanya yang kita turunkan hanya Y pangkat 3 atau menjadi 3Y pangkat 2, sehingga hasilnya seperti ini. Baik, ini ada contoh ya. Contoh, misalkan ada persamaan U sama dengan X kuadrat tambah X Y tambah Y kuadrat. Nah, untuk mendapatkan persamaan diferensial dari dou U per dou X, kita harus menganggap Y adalah konstan, sehingga dou U per dou X adalah hasilnya 2X tambah Y ya. Jadi yang bagian 2X nya ya tetap kita turunkan menjadi yang X kuadrat menjadi 2X, kemudian XY nya maka hanya menjadi Y, kemudian Y kuadrat itu berarti tidak ada X nya yang itu diturunkan, maka dia hasilnya adalah 0. Oke. Nah, begitu juga ketika kita ingin mencari dou U per dou Y, maka kita harus konstankan kuantitas X-nya ya. Kuantitas X-nya ya. Jadi ketika X kuadrat itu tidak ada kuantitas Y, diturunkan menjadi 0. Kemudian XY-nya kita turunkan, berarti turunkan terhadap Y, berarti hanya tersisa X. Kemudian Y kuadrat diturunkan terhadap Y, maka menjadi 2Y. Sehingga dou U per dou Y itu sama dengan X plus 2Y. Oke, itu contoh sederhana ya. Maka contoh-contoh yang lain akan ya kurang lebih ya sama ya. Hanya tetap menggunakan konsep ya, yang konsep dasar dari turunan tetap berlaku. Perbedaannya hanya itu ya, hanya ada yang harus dikonstankan. Oke, misalkan ini contoh 4. Jika Z sama dengan 2X minus Y per X tambah Y, untuk mendapatkan dou Z per dou X dan dou Z per dou Y, maka yang pertama ketika dou Z per dou X kita harus konstankan Y-nya. Kita konstankan Y-nya berarti kita tahu ya rumus bentuk turunan dari sebuah pecahan ya, maka itu yang bagian kalau kita tuliskan ini adalah U, ini ada di bawah adalah V ya, maka kalau kita mau turunkan pecahan ini yang berlaku adalah rumusnya adalah V kali turunan dari U dikurang dengan U kali turunan dari V dibagi dengan V kuadrat. Oke. Maka untuk dou Z per dou X kita akan dapatkan dengan syarat tadi ya, Y-nya itu adalah konstan, maka kita akan dapatkan X tambah Y kali turunan dari 2X minus Y, itu dengan Y kita anggap konstan, maka hanya menjadi 2 ya, seperti ini. Dikurang dengan dikurang dengan 2X minus Y, yaitu tetap,
dikali dengan turunan dari X tambah Y. X tambah Y, ya, ketika Y-nya konstan, maka hasilnya adalah 1 saja. Nah, kemudian dibagi dengan V kuadrat atau X tambah Y kuadrat. Maka hasilnya adalah 3Y per X tambah Y kuadrat. Oke. Kemudian untuk do Z per do Y, nah, kurang lebih sama ya prinsipnya ya, dimana do X-nya kuantitas X-nya itu kita jadikan konstanta. Sehingga kita akan dapatkan hasilnya adalah minus 3X per X tambah Y kuadrat. Nah, jadi itu adalah hasil turunan parsial dari bentuk persamaan Z ya, pada contoh soal 4 ini. Oke, kita akan coba lanjut ya. Ini kurang lebih ya sama. Baik, kita coba naik ke level berikutnya ya, yang berkaitan dengan turunan parsial ya. Nah, di sini misalkan ada ini Z sama dengan ya 3X kuadrat tambah 4XY kurang 5Y kuadrat. Maka turunan parsial dari do Z per do X, kita tahu ya, ketika Y-nya konstan itu adalah 6X ya, tambah 4Y, kemudian do Z per do Y-nya itu adalah dengan X konstan, berarti 4X ya, Y-nya konstan ya, berarti hanya 4X. Kalau yang 3X kuadrat ini ketika diturunkan tidak ada variabel Y-nya, maka dia 0 gitu. Nah, kemudian yang 4XY itu ada X-nya. Ada X, ada Y-nya ya. Maka turunan dari 4XY ketika X konstan itu adalah 4Y. Kemudian yang minus 5Y kuadrat kita turunkan terhadap Y, maka hasilnya adalah minus 10Y. Oke. Jadi do Z per do X itu sama 6X tambah 4Y. Tetapi ternyata turunan dari do Z per do X ini itu masih menyisakan dua fungsi ya, yaitu X dan Y. Maka karena kita dapat mendapatkan turunan parsial dari bentuk do Z per do X tersebut ya, dengan tetap memperhatikan X atau Y-nya ya. Misalkan nih kita ingin menurunkan do Z per do X lagi dengan syarat Y-nya adalah konstan ya. Misalkan seperti ini, do Z per do X kita tahu itu adalah 6X tambah 4Y. Sekarang kita ingin menurunkan dia terhadap X lagi ya, dengan syarat Y-nya adalah konstan. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. Kita bisa tuliskan seperti ini. Turunan parsial dari do Z per do X terhadap do X. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. Do Z atau do kuadrat Z
per do X kuadrat. Do Z per do X kuadrat. Maka hasilnya adalah kita turunkan lagi 6X tambah 4Y ya, dengan Y konstan, maka hasilnya adalah 6 ya. Nah, ini disebut sebagai turunan kedua dari bentuk persamaan turunan parsial Z. Nah, dengan memperhatikan perubahan pada X. Tentunya Y-nya adalah otomatis menjadi konstan. Sekarang yang bagian berikutnya kita turunkan terhadap do Y. Nah, do Z per do X nya kita turunkan terhadap do Y. Maka kita tuliskan seperti itu, do Z per do Y kali do X. Do Z per do Y kali do X. Maka kita turunkan hasil dari do Z per do X terhadap do Y. Ya, seperti ini. Dengan syarat X-nya kita buat konstan. Ya. Sehingga yang diturunkan kalau 6X terhadap Y tidak ada, berarti dia 0. Kemudian yang 4Y diturunkan terhadap Y, maka hasilnya adalah 4. Ya, jadi kita bisa lihat turunan kedua ya, dari turunan parsial kedua ya, dari do X ya terhadap X itu adalah 6. Kemudian turunan parsial kedua dari do Z do X terhadap do Y itu adalah 4. Sehingga bentuk persamaan tadi bisa kita tuliskan seperti ini ya. Bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, tentu ini juga bisa kita lakukan dengan cara yang sama pada turunan do Z, turunan parsial do Z per do Y. Kita masih bisa turunkan lagi dia terhadap X maupun terhadap Y. Kalau kita turunkan dia terhadap Y, turunkan dia terhadap Y, jadi do Z per do Y itu adalah tadi ini ya, do Z per do Y itu ini ya, kita turunkan dia dari bentuk persamaan ini, kita turunkan dulu do Z per do Y. Hasilnya adalah do Z per do Y tadi mana? Belum ya? Belum ada ya. Do Z per do Y belum ada, tapi kita bisa tahu ya, do Z per do Y itu adalah kita hanya turunkan terhadap Y dengan X konstan, maka itu adalah 4X minus 10 Y. Oke. Itu adalah turunan pertama, turunan parsial pertama dari do Z terhadap do Y. Nah, ini kita turunkan lagi terhadap Y. Maka hasilnya adalah, kalau kita turunkan lagi berarti menjadi do Z per do Y kuadrat. Atau sama dengan, jadi turunan dari ini lagi sama dengan minus 10. Oke. Makanya di sini hasilnya minus 10 ya. Nah, ini hasilnya minus 10.
kemudian yang tadi kalau dia diturunkan lagi terhadap X, maka hasilnya sama dengan yang ini. Ya. Jadi do Z per do Y do X itu hasilnya sama dengan do Z per do X do Y. Jadi mau ambil salah satu saja sudah cukup ya mewakili karena hasilnya sama. Oke. Nah, dari sini kita secara keseluruhan akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Nah, jadi ada turunan pertama, turunan parsial pertama, dan turunan parsial kedua. Nah, kita coba melihat beberapa contoh yang lain. Nah, misalkan ini trigonometri ya. Z sama dengan X cos Y minus Y cos X. Nah, untuk mencari turunan parsial pertama, berarti untuk do Z do X itu kita dapat cos Y tambah Y sin X. Nah, karena Y-nya kita anggap konstan. Gitu. Kita anggap konstan, maka X cos Y itu dengan Y konstan berarti dengan Y konstan ya, dengan Y konstan berarti hanya satu ya, turunan dari X cos Y itu adalah 1. Kemudian sisa berarti cos Y saja gitu. Nah, kemudian untuk Y minus Y cos X diturunkan terhadap X itu adalah minus, kalau turunan cos X itu adalah minus sin ya. Karena minus ketemu minus di sini, jadi minus ketemu minus di sini, ini ada minus di sini, minus turunan dari cos X itu adalah minus sin X, maka menjadi plus ya, seperti ini, plus Y sin X. Nah, itu turunan pertama dari do Z do X. Kemudian untuk do Z do Y berarti kita tinggal turunkan lagi terhadap Y dengan X konstan. Maka yang pertama X cos Y ini menjadi diturunkan terhadap Y dengan X konstan berarti menjadi minus cos X minus cos Y kali X ya. Sedangkan minus Y cos X kita turunkan terhadap Y dengan X konstan itu menjadi minus cos X saja gitu. Karena Y-nya konstan. Nah, kita turunkan yang kedua kalinya ya, terhadap X. Untuk yang ini kita turunkan lagi terhadap X, maka hasilnya adalah Y cos X. Ini. Karena ini tidak ada X-nya ya, maka dia akan 0. Hanya ini yang diturunkan. Y sin X diturunkan terhadap X, maka hasilnya adalah Y cos X. Begitu juga yang untuk turunan terhadap Y dari turunan pertama ini kita turunkan terhadap Y dengan X konstan, maka hasilnya adalah yang ini 0 ya, yang ini 0, yang ini berarti menjadi minus X cos Y karena diturunkan terhadap Y, X-nya tetap. Nah, ketika diturunkan terhadap X ya, diturunkan terhadap X,
Jadi ketika do Z do Y diturunkan terhadap X, tadi kan diturunkan terhadap Y. Nah, kalau diturunkan terhadap X, maka hasilnya adalah ini. Hasilnya sama ya, ketika ini diturunkan terhadap Y. Ya, hasilnya sama. Ya, ini hasilnya sama. Do Z, do Y, do X sama dengan do Z, do X, do Y. Oke, baik. Demikian untuk pembahasan persamaan diferensial parsial atau persamaan turunan parsial ya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.